Sobat Tesco, welcome to Tesco Talks. Jadi, Tesco Talks merupakan podcast dari Tesco Solution yang membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Perkenalkan, saya Zalfa Alexandra yang akan menjadi teman ngobrol kalian pada episode kali ini. Hari ini merupakan episode ke-10 dari Tesco Talks, dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup hangat dari pajak kegiatan membangun sendiri, yang dikemas dengan judul Bangun Rumah Sendiri, Kena Pajak. Kali ini kita akan membahas topik ini bersama narasumber kita, salah satu tax associate dari Tesco Solution, yaitu ada Kak Ovi. Halo Kak Ovi, apa kabar? Halo Kak Zalfa, alhamdulillah baik. Kak Zalfa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Kak Ovi, untuk perkenalan diri dulu bisa nih Kak Ovi kenalkan diri ke Sobat Tesco Talks. Boleh. Halo Sobat Tesco, perkenalkan saya Ovi Fadinovika, salah satu tax associate dari Tesco Solution. Nah, itu tadi perkenalan dari Kak Ovi selaku Tax Associate dari Tesco Solution. Nah, kita mulai aja nih Kak, terkait mulai hari ini kegiatan membangun rumah sendiri. Nah, itu ternyata bisa kena pajak ya Kak ya. Nah, kita pasti pengen tahu nih bagaimana perhitungannya, penyetorannya, dan pelaporannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tanya aja ke Kak Ovi. Kak Ovi, kegiatan membangun rumah sendiri ini biasanya disingkat pajak KMS ya. Nah, bisa dijelasin Kak, pajak KMS itu apa sih Kak? Oke Kak Zalfa, jadi KMS atau kegiatan membangun sendiri yaitu kegiatan membangun bangunan, baik itu bangunan baru ataupun perluasan bangunan yang sudah ada, yang dilakukan di luar dari kegiatan usaha ataupun pekerjaan, yang dilakukan baik itu oleh orang pribadi maupun badan, yang nantinya diperuntukkan untuk dikonsumsi ataupun dipergunakan sendiri ataupun digunakan oleh pihak lain. Namun untuk PPN KMS ini atau pajak kegiatan membangun sendiri itu hanya bisa dipungut apabila kita melakukan kegiatan pembangunan sendiri tanpa menggunakan jasa kontraktor. Lalu Kak, banyak orang-orang yang merasa pajak KMS ini pajak baru. Emang benar begitu Kak? Bukan Kak Zalfa. Jadi sebenarnya peraturan atau pajak terkait KMS ini sudah ada sejak tahun 1995. Namun kenapa baru hype? Mungkin ya Kak, karena pemerintah baru saja mengeluarkan PMK nomor 61 tahun 2022 teman-teman, di mana ini mengatur tentang KMS. Tapi sebenarnya peraturan ini dikeluarkan yaitu untuk mengakomodir Undang-Undang HPP atau Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Nah, kita kan tahu ya Kak, di Undang-Undang HPP itu tarif PPN naik kan ya? Iya, naik. Nah, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Nah, oleh sebab itu, hal ini akan mempengaruhi perhitungan dari pajak KMS. Sehingga dikeluarkanlah PMK 61 tahun 2022 ini sebagai teknis pelaksanaannya atau perhitungannya. Oke. Jadi pajak KMS ini bukan pajak baru ya Kak ya, hanya baru hype aja. Betul. Oke, aku mau tanya nih Kak, lalu apakah yang ingin membangun rumah sendiri itu wajib berbayar pajak? Belum tentu Kak Zalfa. Jadi bukan berarti setiap orang bangun rumah kita wajib tuh harus bayar pajak KMS. Jadi ada ketentuannya untuk bangunan-bangunan yang dikenai pajak KMS ini, yaitu yang pertama, konstruksi utama dari bangunan ini yaitu terbuat dari kayu, beton, terus pasangan batu bata dan atau baja. Kemudian yang kedua, bangunan ini itu diperuntukkan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha. Dan yang terakhir, bangunan ini luas keseluruhannya itu minimal 200 meter persegi. Jadi kalau misalnya udah di atas 200 meter persegi, otomatis sudah punya kewajiban untuk membayar pajak KMS. Oke. Oke Kak, berdasarkan ketentuan yang tadi Kak Ovi bilang tadi, kalau kita ingin membangun rumah sendiri tapi luasnya hanya 199 meter persegi, itu berarti nggak perlu bayar pajak ya Kak? Ya, betul Kak Zalfa, tapi ada ketentuan ya. Kalau misalnya nih Kak Zalfa melakukan pembangunan secara bertahap, nah maksudnya gimana tuh? Misal kita di tahap pertama mungkin awalnya Kak Zalfa pengen bangun rumah tapi nggak sampai 200 meter persegi. Kak Zalfa cuma bangun 150 meter persegi lah. Iya. Nah, kemudian Kak Zalfa ini melanjutkan di tahap kedua, yaitu seluas 100 meter persegi. Nah, kan kalau misalnya digabungin antara tahap pertama dan tahap kedua itu kan sudah 250 meter persegi ya. Nah, di saat seperti itulah Kak Zalfa sudah punya kewajiban untuk membayarkan pajak KMS.
Namun perlu digarisbawahi dan perlu diketahui bahwa untuk kegiatan KMS yang dilakukan secara bertahap ini, batas antara tahap pertama dengan tahap selanjutnya itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Nah, contohnya nih, maksudnya gimana? Ya, jadi contohnya gini Kak. Misalnya di tahun 2022 KADAPA melakukan tahap pertama pembangunan. Kemudian pending nih, berhenti pembangunannya. KADAPA lanjutkan kembali di tahun berikutnya. Nah, pembangunan yang dilakukan antara tahap 1 dan tahap 2 itu dihitung sebagai satu kesatuan kegiatan KMS. Gitu, Kak. Oke, Kak, setelah kita tahu pengertian dan ketentuannya tadi, kita pengen tahu lagi nih, berapa sih besaran tarif dan bagaimana perhitungan pajak PPN atas KMS ini? Oke, jadi untuk tarif PPN pajak KMS ini yaitu dikenakan tarif PPN dengan besaran tertentu. Lalu bagaimana perhitungannya? Jadi untuk perhitungannya itu, PPN berhutang sama dengan 20% dikali tarif PPN dikalikan dengan DPP-nya. Nah, untuk tarif PPN, yaitu tarif PPN yang berlaku pada saat ini, yaitu 11%. Sehingga untuk tarif efektifnya, yaitu 20% dikalikan 11%, yaitu 2,2% dikalikan dengan DPP-nya. Lalu DPP ini apa aja? Jadi DPP ini yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan atau kegiatan membangun sendiri itu. Seperti mungkin pembelian bahan baku atau pembayaran upah bagi pekerjanya, begitu Pak. Oke. Bisa Kakak ilustrasikan nggak sih Kak Ovi, ilustrasikan bagaimana perhitungannya? Oke, ini contohnya ya, misalnya Kak Zalfa mau membangun rumah sendiri, tidak menggunakan jasa kontraktor ya. Nah, untuk pembelian bahan bakunya Kak Zalfa mengeluarkan uang sebanyak 180 juta. Kemudian Kak Zalfa juga membayar upah borongan atau upah pekerjaannya itu sebesar 70 juta. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi Kak Zalfa tinggal mengalihkan 2,2% dikalikan dengan biaya-biayanya, yaitu 180 juta ditambah 70 juta. Berarti PPN yang harus Kak Zalfa bayarkan atau PPN terutang pada masa itu ya, untuk satu masa pajak itu sebesar 5.500.000. Oke, lengkap dan jelas sekali ya Sobat Texco. Oke nih Kak Ovi, kan ada wacana di 2025 itu pajak PPN akan naik 12%. Nah, itu akan berpengaruh nggak sih Kak sama pajak PPN atas KMS ini? Betul, itu otomatis akan mempengaruhi perhitungan tarif efektif untuk pajak KMS ini. Jadi karena tarif PPN-nya naik menjadi 12%, otomatis tarif efektif dalam perhitungan pajak KMS itu menjadi 2,4%, yang mana 2,4% ini didapat dari 12% dikali 20%. Baik Kak Ovi, sekarang lanjut nih Kak. Kita pengen tahu nih bagaimana sih cara pembayaran dan pelaporan PPN atas KMS ini? Oke, sebelum masuk ke situ perlu digarisbawahi dulu ya Kak. Jadi kalau misalnya untuk PPN KMS ini tuh kapan sih mulai terutangnya? Jadi dia itu mulai terutang sejak bangunan itu baru mulai didirikan sampai dengan bangunan itu selesai didirikan. Lalu untuk tempat terutangnya itu adalah tempat atau lokasi dari kegiatan KMS itu. Nah, untuk pembayarannya itu paling lambat tanggal 15 setelah masa pajak bulan berikutnya. Kemudian bagaimana sih pelaporannya? Nah, jadi kalau misalnya khusus untuk non PKP, dia itu apabila kita sudah membayarkan atau menyetorkan PPN KMS itu sama dengan kita sudah melaporkan PPN KMS. Nah, lalu pertanyaannya kalau misalnya dia PKP itu gimana? Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah PKP, biasanya kan kalau misalnya kita PKP, kita melaporkan SPT masa PPN. Ya nggak sih? Nah, di formulir 1111 di bagian induk atau bagian awal itu tepatnya di Romawi 3 ada kolom tersendiri untuk pelaporan PPN KMS. Oke Kak Ovi sempat bilang tadi untuk PPN terutang KMS ini itu terletak di bangunan tersebut didirikan.
Nah, misalnya NPWP saya terdaftar di wilayah Semarang, tapi saya ingin membangun rumah di daerah Jakarta. Nah, itu bagaimana Kak pelaporannya? Nah, kalau misalnya untuk kasus seperti itu, jadi pada saat pelaporan PPN KMS itu kan kita mengisi formulir SSP kan, surat setoran pajak. Nah, nanti di bagian NPWP-nya yang diisikan itu bukan NPWP kita, melainkan NPWP khusus. Jadi isinya itu yaitu 9 digit pertama itu diisi dengan angka 0, kemudian 3 digit selanjutnya diisi dengan kode KPP Pratama tempat kegiatan KMS itu. Jadi misalnya Kak Zalfa membangun rumah di Jakarta nih. Nah, KPP Pratamanya di situ kodenya apa? Dimasukkan ke situ. Kemudian dilanjutkan dengan angka 0 di 3 digit terakhir. Oke Kak, untuk sekarang ini wajib pajaknya sudah dimudahkan untuk pembayaran, pelaporan semuanya itu melalui DJP online. Dan biasanya untuk pembayaran sendiri hanya bikin kode billing saja. Untuk pajak PPN KMS ini bagaimana nih Kak untuk kode pembayaran dan bagaimana pelaporannya? Nah, sebenarnya untuk menggunakan kode billing ataupun SSP itu tidak jauh berbeda. Jadi untuk step-stepnya, jadi di bagian jenis pajak kita memilih PPN dalam negeri. Kemudian di jenis setorannya kita pilih kode 103 yaitu kegiatan membangun sendiri. Nah, setelah itu kita isikan saja masa pajak yang ingin dibayar dan tahunnya, satu tahunnya. Nah, yang membedakan itu di bagian subjek pajaknya. Jadi di subjek pajak itu ada 2 pilihan, di mana pilihan pertama yaitu NPWP sendiri dan yang kedua yaitu NPWP lainnya ataupun non NPWP. Nah, kalau misalnya ternyata KMS ini dilakukan di tempat yang NPWP-nya terdaftar gitu. Nah, kita cukup memilih NPWP sendiri. Namun jika kasusnya seperti yang tadi, NPWP terdaftar dan kegiatan KMS ini berbeda, nah kita memilih NPWP lainnya. Dan ini juga berlaku untuk non NPWP kalau misalnya kita tidak punya NPWP. Sedangkan untuk NPWP-nya sendiri itu diisi dengan ketentuan yang tadi sudah saya jelaskan, Kak, menggunakan 9 digit angka 0, kemudian KPP terdaftar dan selanjutnya angka 0 itu kan. Nah, setelah semuanya diisi nih, nah tinggal diisi nama, alamat, NOP, kemudian PPN terhutangnya. Setelah itu tinggal buat kode billing dan langsung bayar, Kak. Itu step-stepnya udah jelas sekali ya Kak Ovi ya. Nah, Kak Ovi, ada nggak sih saran atau mungkin masukan untuk sobat Tesko yang ingin atau sedang melakukan kegiatan membangun sendiri? Nah, untuk sobat Tesko yang mungkin saat ini ingin atau sedang melakukan kegiatan membangun sendiri, nih bisa dipastikan lagi nih untuk kriteria bangunannya itu sudah termasuk kriteria yang dikenakan PPN KMS atau tidak. Karena jika iya, maka harus segera dilakukan pelaporan dan pembayaran. Nah, kalau misalnya salah dalam pelaporan dan pembayarannya ataupun kalian tidak melaporkan, itu akan berpotensi nantinya akan diberikan surat himbauan ataupun sampai dengan dilakukannya pemeriksaan oleh kantor pajak. Nah, Sobat Tesko, gak terasa nih kita sudah memahami terkait pajak kegiatan membangun sendiri dari pengertian hingga pelaporannya. Oke, terima kasih Kak Ovi atas ilmu yang dibagikan ke kita. Semoga Sobat Tesko lebih aware dan lebih paham lagi terkait pajak kegiatan membangun sendiri. Dan itulah episode Tesko Talks untuk kali ini. Terima kasih telah menemani saya dalam berdiskusi tentang pajak, keuangan, dan bisnis. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Tesko Solution untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi terbaru seputar perpajakan. Dan tentu saja, kalau kamu suka podcast kali ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode Tesko Talks berikutnya. Tetap semangat dan jaga keuangan dan bisnis kamu dengan baik ya. Terima kasih.